saya belum punya tempat duduk, Bu. Hah? Nggak kedengeran? Oh, kamu pikir ini sirkuit balap, hah? Ayo buka. Jangan ya, Bu. Serius. Keluarga maskulin sangat menarik perhatian masyarakat. Mereka dihormati oleh banyak orang karena ketampanan dan membuat mereka menjadi kaya raya. Anak tertua bernama Mas Okis. Dia adalah seorang yang berpengaruh di internet. Ia memiliki banyak pengikut karena penampilannya dan juga dianggap sebagai ahli cinta. Ayahnya bernama Pakar. Dulunya pernah menaklukkan 1000 hati para gadis sebelum bertemu ibu mereka. Sementara itu, ibunya juga dianggap sangat menarik karena masakannya yang sangat enak. Namun Kulin menganggap penampilannya sebagai kutukan. Setiap gadis jatuh cinta karena penampilannya, bukan karena siapa dia sebenarnya. Meskipun cerdas dan berbakat, dia tidak mau sekolah. Sehingga orang tua dan abangnya khawatir kesepiannya bisa membuatnya gila. Perilakunya semakin aneh, berbicara dengan ikan dan bermain game sendirian. Pakar selaku sang ayah memintanya untuk bergabung dengan tim olahraga nasional, tetapi dia selalu menolak. Okis juga mencoba menjodohkannya dengan banyak perempuan, tetapi dia sama sekali mengabaikankunya. Keesokan harinya ketika Kulin lagi baca buku, Okis menghampiri dan bertanya wanita seperti apa yang kamu mau. Kulin menjawab dia harus pengertian, baik hati dan tidak tertarik padaku. Okis hanya bisa terdiam, karena bagaimana mungkin adiknya yang ganteng, tidak ada orang yang menyukainya. Mengusir Kulin agar mau keluar itu mustahil. Jadi ibunya menemukan sebuah ide. Mari kita berpura-pura tidak mampu membiayai pendidikannya dan seolah-olah bertindak sedang mengalami kesulitan keuangan. Malam itu ketika Kulin hendak minum air, Okis berbisik kepada orang tuanya, "Sekaranglah waktunya." Ibunya berpura-pura sedih dan berkata, "Kita tidak punya cukup uang untuk membayar biaya sekolah Kulin. Kita harus menjual barang-barang kita dan makan hanya dengan telur mata sapi." Mendengar hal itu, Kulin terdiam kaku dan merasa sangat bersalah. Keesokan paginya, dia pergi menemui orang tuanya untuk meminta maaf dan akan segera pergi ke sekolah. Keluarganya pun tersenyum puas atas rencana mereka yang berhasil. Tetapi kemudian Kulin menambahkan, "Aku akan pergi jika sekolah itu hanya khusus laki-laki." Mereka langsung setuju, karena sekarang Kulin hendak keluar rumah lagi. Saat Kulin tiba di sekolah, dia tidak mau melepaskan helmnya dan berencana memakainya sepanjang hari agar tidak ada yang melihat wajahnya. Saat dia memasuki sekolah, semua mata tertuju padanya. Dia duduk di bangku paling belakang agar tidak dilihat banyak orang. Namun, saat guru memasuki ruangan, dia menjadi kaku. Lalu sang guru bertanya mengapa kamu memakai helm. Kulin mengatakan dengan suara yang tak jelas. Guru itu pun menyuruh agar dia melepaskannya. Saat berikutnya, kekacauan pun terjadi. Dengan rasa takut, Kulin berlari melarikan diri. Namun sebelum dia sempat melakukannya, sebuah kaki menjegalnya dari samping. Ternyata orang yang menendangnya adalah Sidi, siswa paling terkenal di sekolah itu dan sering mengganggu murid lain. Dia melakukan kejahatan itu bersama dengan 2 rekannya, Eno dan Diki. Mereka dengan bangga menyebut diri mereka sebagai Sritax, sebuah tim yang disebut sebagai tim superhero. Padahal semua orang tahu bahwa mereka hanyalah para pengganggu. Mereka membawa Kulin ke gudang untuk menyampaikan pesan kepada seorang gadis cantik yang bersekolah di BBM. Setiap tahun, mereka mengadakan pesta prom. Tetapi berapapun undangan yang dikirim, Amanda gadis cantik tidak pernah mengizinkannya untuk hadir. Itulah mengapa mereka masih di sekolah ini selama 3 tahun. Kulin merasa sangat bingung, tetapi Chidi mengatakan lagi kalau Amanda hanya menerima murid ganteng, jadi Kulin akan meminta izin pada Amanda atas nama mereka. Di dekatnya ada Kibo, seorang siswa yang pendiam dan baik hati. Dia menyuruh Kibo untuk menemani Kulin. Ketika Kibo ragu-ragu, Chidi membanting helm Kulin ke lantai dan mengatakan jika tidak mau, aku akan membuatmu menderita seperti helm ini. Kulin sangat marah dan bergegas menuju kantor kepala sekolah. Kibo mencoba menghentikannya, tetapi Kulin tidak mendengarkan. Di dalam kantor Kulin menjelaskan semuanya. Tetapi kepala sekolah tersenyum dan berkata Chidi adalah putra bungsu saya. Dia gagal sekolah selama 3 tahun karena pesta prom yang konyol itu, dan aku sudah muak dengan semua ini. Jadi kepala sekolah malah menyuruh Kulin menyelesaikan tugasnya, atau dia akan membuatnya tidak naik kelas. Udah dibilangin gak percayaan sih. Lo kenapa sih? Sampai ada urusan sama 3 tak? Ya gimana ya?
Keesokan harinya, kedua murid itu tiba di sekolah Brain Beauty Man, atau lebih dikenal sebagai BBM, sebuah sekolah khusus perempuan elit. Saat Kulin melangkah masuk, seorang gadis merasakan sesuatu yang asing. Dalam hitungan detik, seluruh sekolah berkumpul dan berteriak untuk mengusirnya. Dari sini cuma mau ngasih perempuan. Bukannya apa tuh? Kayak gua dong! Buka! Buka ya. Jangan, Lin. Woi, woi. Puluhan murid sekolah khusus wanita mengalami cedera dan syok ringan. Tidak sadarkan diri dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, Amanda Ratu Kecantikan sedang menonton siaran itu di TV. Dia tersenyum licik dan pria inilah satu-satunya yang bisa menandingi kecantikanku. Berita itu menyebar ke seluruh sekolah dan semua orang tahu di mana rumah Kulin. Para gadis berkumpul di rumah Kulin dan sangat ingin melihatnya. Melihat peluang ini, ayahnya membuat tiket di luar gerbang dengan biaya 25.000 untuk tur masa kecil Kulin. Tapi ketika Kulin melihat hal ini, hatinya menjadi hancur. Ternyata keluarganya telah mengirimnya ke sekolah adalah bagian dari rencana mereka sejak awal. Merasa dikhianati, dia berlari melintasi kota, tetapi kerumunan mengejarnya. Dia naik ke atap dan menatap kerumunan yang lagi mengejarnya. Ponselnya tiba-tiba berdering. Ternyata itu kakaknya Okis. Sebelum Okis selesai bicara, Kulin melihat kerumunan berteriak di layar di belakangnya. "Kau mengkhianatiku!" Kulin menutup ponselnya dan bersiap untuk melompat. Tapi kemudian sebuah suara terdengar di belakangnya. "Jika kau ingin mati, matilah, tapi jangan mati di depanku." Kulin berbalik dan melihat seorang gadis bernama Rara. Dia menatapnya dengan gugup, dan baru pertama kali orang yang tidak suka dengan ketampanannya. Kulin menatap dengan tak percaya. "Apa kau tidak merasakan apapun saat melihatku?" Rara sangat bingung dan langsung pergi. Jantung Kulin berdebar kencang. Dia belum pernah merasakan jatuh cinta sama sekali. Tapi Rara tidak merasakan apapun. Kemudian, Kulin mengunjungi rumah Kibo, di mana nenek Kibo menceritakan sebuah kisah masa mudanya. Sebuah kisah tentang cinta yang sama sekali tidak didasarkan pada kecantikan, tetapi pada kebaikan, kepercayaan, dan pengorbanan. Dan saat neneknya selesai berbicara, Kulin mulai menyadari bahwa mungkin kutukannya bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk mengajarkannya apa arti cinta sejati. Keesokan harinya, Kulin dan Kibo pergi ke sekolah BBM bersama. Mereka bertemu Amanda dan menyerahkan berkas proposal yang diberikan Chidi kepada mereka. Amanda berpura-pura tidak tertarik dengan Kulin. Tapi saat hendak pergi, hidungnya tiba-tiba mulai berdarah. Dia cepat-cepat menyembunyikan wajahnya dan menyadari dia juga telah jatuh cinta. Saat malam tiba, Kibo mengajak Kulin untuk duduk bersama di sebuah toko kecil. Dia menjelaskan bahwa ada seorang gadis yang disukainya bekerja di sana. Ketika mereka tiba, jantung Kulin berdetak kencang. Gadis itu adalah Rara. Kibo memperkenalkan mereka, tanpa menyadari apa yang dirasakan Kulin. Setiap hari mereka bertiga makan bersama, berbagi cerita. Perlahan, kecemburuan Kulin mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, Amanda tiba di sekolah mereka. Setiap anak laki-laki terpesona olehnya. Tapi dia langsung berjalan ke Kulin, tersenyum misterius, dan mengundangnya ke pesta ulang tahun. Sebagai hadiah, dia memberinya iPhone baru. Malam itu sebelum acara dimulai, Kulin menelepon Amanda dan meminta bantuannya. Berikutnya, acara pesta Amanda yang meriah dimulai. Aula bersinar dengan lampu dan musik. Ketika Kulin dan Kibo tiba, Amanda menyambut mereka dengan hangat dan mengikuti sesuai rencana Kulin. Dia mulai menggoda Kibo dan membawanya menjauh dari kerumunan. Rara yang baru sampai, melihat sekeliling mencari teman-temannya dan langsung terdiam membeku. Di seberang ruangan, Amanda dan Kibo berciuman. Hatinya sangat sedih dan tanpa berkata apa-apa, dia berlari keluar dari acara itu. Kulin segera mengikutinya dari belakang dan menemukan Rara yang sudah berlinang air mata. Kupikir Kibo berbeda dari yang lain, tetapi pada akhirnya, semua laki-laki sama saja. Kulin dengan gugup berkata, "Aku tidak seperti itu, Rara. Aku benar-benar mencintaimu." Rara menatapnya dengan sedih dan berkata, "Aku menganggapmu tidak lebih dari sekedar teman." Kulin berdiri di sana dengan perasaan hancur. Dia telah mengkhianati teman demi cintanya dan kehilangan keduanya. Beberapa saat kemudian, kekacauan terjadi di pesta itu. Chidi yang datang juga melihat Amanda dan Kibo bersama. Dia pun menjadi sangat marah. Di tempat parkir, ia menghajar Kibo dan mulai memukulinya tanpa ampun. Kulin hanya bisa menyaksikan dari jauh dan tidak berani membantunya. Setelah Chidi pergi, Kulin berlari ke Kibo. Nenek Kibo dengan lembut merawat lukanya. Meskipun kesakitan, Kibo masih tersenyum dan memberikan Kulin sebuah kartu kecil. Salah satu dari koleksi masa kecilnya yang selalu diinginkan Kulin. Kulin melihatnya dengan tidak percaya. Air mata memenuhi mata Kulin dan rasa bersalah itu tak tertahankan. Ia mengatakan yang sebenarnya kepada Kibo.
Kibo menjadi emosi. Jika kau memberitahuku lebih awal bahwa kau mencintai Rara, aku akan mundur. Tapi kau berbohong padaku. Kau memanfaatkanku yang telah mempercayaimu. Kulin berusaha untuk menjelaskan, tetapi Kibo berteriak untuk keluar. Setelah sekian lama tak pulang, ibu dan abang Kulin bergegas memeluknya. Wajah mereka penuh kelegaan, tetapi Kulin tidak mengatakan apapun. Dia berjalan ke kamarnya dan mengunci pintu. Di sekolah dia kadang-kadang melihat Kibo, tetapi keduanya tidak pernah berbicara lagi. Kehangatan di antara mereka telah berubah menjadi dinding keheningan. Di balik semua rasa sakit dan kesepian, Kibo bukan hanya temannya, tetapi dialah yang membuat dunianya yang kesepian terasa hidup. Setiap kegembiraan, kesedihan, penyesalan menusuk langsung ke hatinya. Ibunya menatapnya dengan mata lembut. Jika kau merasakan kedamaian di keluarga ini, kami tidak akan memaksamu pergi lagi. Mata Kulin berkaca-kaca sambil memeluk ibunya. Keesokan paginya, Kulin mengumpulkan keberaniannya dan pergi mencari Rara. Saat bertemu dengannya, dia menceritakan semua kejadiannya. Sementara itu, Rara dan Kibo ternyata belum berbicara sejak acara malam itu. Kulin pergi ke rumah Kibo berharap bisa menyatukan mereka kembali. Namun Kibo menolak untuk menatapnya. Kulin kemudian bertanya, "Kalau begitu katakan padaku, bagaimana perasaanmu tentang Rara?" Kibo tersenyum tipis. Suaranya bergetar dan berkata, "Rara adalah gadis paling unik di dunia. Dia baik, berani, dan tawanya sangat menarik. Aku sangat mencintainya." Kulin tersenyum dan mengeluarkan ponselnya. Ya ketawa lu emang aneh, Re. Beberapa hari kemudian, tibalah malam prom sekolah. Malam yang dipenuhi dengan hiburan. Kibo tiba bersama Rara di sisinya. Mereka tersenyum dan berdansa bersama. Kulin hadir bersama Amanda, dinobatkan sebagai raja dan ratu pesta prom.